Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada kesempatan malam hari ini saya akan review pada mata pelajaran persepsi dalam ranah psikologi umum. Oke, langsung aja, apa itu persepsi? Mari kita kaji bersama-sama. Jadi dasarnya adalah manusia itu mengalami keterikatan. Manusia akan selalu berhubungan antara satu dengan yang lain. Dalam hasanah keislamannya itu adalah hablum minan nas. Dan ketika ada hubungan dengan yang lain, maka akan saling memberikan stimulus, baik antar manusia dengan objek-objek yang lain. Dan dari stimulus itu akan menjadikan manusia memiliki suatu namanya persepsi. Walaupun itu tidak semuanya berlaku kepada objek tertentu. Kadang-kadang individu sudah memiliki stimulus tersendiri yang ada dari pembawaannya. Oke, langsung. Persepsi adalah pengalaman tentang objek. Objek itu adalah sesuatu yang dilakukan. Peristiwa itu bisa terjadi masa lampau, sekarang, ataupun yang penting peristiwa itu ya ada waktunya. Kemudian juga bisa dikatakan persepsi adalah hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Itu nanti ketika kita sudah mulai menafsirkan, jadi masuk dalam bagian-bagian dari persepsi gitu ya. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi. Jadi ada indrawi itu akan diberikan bisa memberikan suatu makna melalui rangsangan dari indrawi. Lanjut. Teori yang lain mengatakan persepsi adalah proses menafsirkan informasi yang diperoleh melalui indrawi. Seperti indrawi itu apa? Ada mata, telinga, hidung, mulut, jari, atau tubuh yang lain sebagainya. Persepsi adalah proses bagaimana stimuli-stimuli itu diseleksi, jadi diinterpretasi, kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan. Lanjut. Bagian terpenting dari persepsi ada 3, yaitu ada penginderaan atau sensasi. Jadi indera itu adalah namanya sensasi, penginderaan. Contohnya memandang, ada lagi meraba, mendengar. Itu proses indera dalam menerima rangsangan. Kemudian yang kedua ada atensi. Atensi itu apa? Nanti kita juga kaji. Dan terakhir adalah interpretasi, bagaimana menganalisa objek dan menghasilkan namanya persepsi. Oke. Teori lain mengatakan seperti teorinya Kenneth ini ya, Sereno, bahwasanya persepsi terdiri dari 3 bagian, yaitu seleksi, organisasi, dan interpretasi. Oke, lanjut. Tahap awal dalam penerimaan informasi adalah sensasi. Apa itu sensasi? Sensasi sebagai aktivitas merasakan. Ketika memandang itu, oh saya melihat. Ketika memegang, oh saya itu bisa tahu ini apa, bisa merasakan. Atau mendengar, saya bisa merasakan ada suara yang masuk dalam telinga kita. Atau keadaan emosi yang menggembirakan atau menghebohkan. Penyebab keadaan emosi yang menggembirakan atau menghebohkan. Sedangkan Solomon memberikan teori bahwasanya persepsi adalah sensasi adalah tanggapan yang cepat dari indera. Misalkan saya melihat pintu, ya sudah, masuk dalam otak namanya pintu. Oke, lanjut. Sensasi sebenarnya hasil dari kerja alat-alat indera. Jadi indera ini bekerja. Ini adalah ajudan atau perintahnya dari otak, gitu ya. Memandang pintu langsung disampaikan ke otak.
Sensasi merujuk pada pesan yang dikirimkan ke otak lewat penglihatan, pendengar, dan lain sebagainya. Jadi pesan. Jadi ketika ada objek yang dilihat dari mata, itu langsung mata itu menyampaikan pesan sampai kepada otak. Bahasanya adalah pesan ya. Jadi kemudian semua indrawi ini memiliki andil sendiri-sendiri, memiliki tugas masing-masing yang tidak sama tugasnya antara satu dengan yang lain. Oke, contohnya ini ketika ada orang dipanggil mendengar, ketika ada misalkan gerobak gitu ya, oh ternyata ada pintu yang jatuh misalkan, dia juga bisa mendengar. Kemudian ada pohon gitu, dia bisa melihat dan sebagainya. Oke, lanjut, apa sih itu atensi? Setelah adanya proses persepsi, maka ada proses namanya atensi. Atensi adalah menafsirkan, oh bukan ini sebelumnya, memperhatikan. Atensi adalah memperhatikan kejadian atau rangsangan tersebut. Contohnya, ada pintu dipandang, namanya sensasi. Atensi memperhatikan, setelah memandang baru memperhatikan, mendengarkan secara seksama, itu namanya atensi. Contohnya ini, contohnya adalah orang yang paling diperhatikan cenderung yang dianggap paling berpengaruh. Contohnya ada 10 orang berdiri, siapa yang Anda lihat dahulu? Yang pertama adalah orang berpengaruh, Pak Lurah, Pak RT misalkan, atau orang-orang yang begitu Anda cintai, atau orang-orang yang begitu berharga bagi Anda, itu pasti akan Anda dahulukan. Oke, lanjut. Sama seperti pintu, ada suara geludak gitu ya, apa yang Anda perhatikan? Itu kira-kira mana? Pintu, jendela, atau apa? Yang paling berpengaruh atau yang paling memiliki potensi besar, itulah yang akan Anda perhatikan. Ketika tidak ada potensi, misalkan tembok, Anda tidak akan pernah memandang tembok ketika ada suara gerobak, karena tembok itu tidak terlalu berpotensi untuk menghasilkan suara namanya gerobak gitu ya. Lanjut, interpretasi. Interpretasi merupakan tahap yang paling penting dalam proses persepsi ini. Karena apa? Interpretasi merupakan analisis dari objek yang kita perhatikan tadi, atau kita juga bahasanya menafsirkan. Ketika kita sudah melihat melihat apa ya, kita melihat banyak pintu misalkan, kemudian ada suara gerobak tadi, kita perhatikan pintu mana yang kira-kira potensinya gerobak. Oh, pintu yang sana misalkan. Setelah itu dari sana kita tafsirkan, kita analisa, bener enggak pintu sana itu ketika dipukul menghasilkan gerobak gitu ya. Namanya interpretasi. Ketika benar, maka otak akan merespon, yang nanti akan ada sambungan-sambungan dari aspek-aspek kejiwaan yang lain seperti hati dan sebagainya itu ya. Oke, beginilah konsepnya persepsi. Jadi ada stimuli itu dari indera kita ya, kemudian masuk pada sensasi, kemudian pemberian arti namanya apa tadi, interpretasi. Kemudian kalau dari aspek yang lain, dari stimuli tadi, dari pintu, dari macam-macam, kepada indera. Setelah itu, setelah masuk indera namanya apa tadi, sensasi. Setelah masuk sensasi, diperhatikan, itu masuk pada atensi, dan kemudian dianalisa, masuk pada interpretasi. Setelah itu ada tanggapan. Setelah tanggapan, oh mending saya biarkan aja pintu itu gerobak-gerobak, oh mending saya cek pintunya, apakah pintunya rusak atau ada tikus misalkan gitu. Namanya tanggapan, dan menghasilkan namanya persepsi. Misalkan pintu yang paling pojok kanan ini sering terjadi gerobak-gerobak karena lokasinya dekat dengan sawah, dan karena lokasinya dekat dengan sawah, resiko besar itu akan sering kemasukan tikus yang melalui pintu, yang menghasilkan suara gerobak gitu ya. Macam-macam persepsi ada dua.
persepsi ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi ketika kita mengartikan positif atau negatif bukan hal yang baik atau buruk. Tapi ketika dalam persepsi adalah yang dikatakan positif adalah segala sesuatu yang sesuai dengan harapan. Contohnya kita contohnya apa ya? Kita kita memandang pintu. Pintu itu yang paling bagus menurut kita. Ketika ada tikus masuk pun, dia tidak akan bisa masuk karena pintunya sangat rapat. Dan ketika tikus menggedor-gedor pun, pintu itu tidak akan keluar suara. Dan nyatanya ketika ada banyak tikus, nyatanya pintu yang satu itu karena bahannya beda, produknya beda, jenisnya beda, dia tidak menimbulkan suara dan tidak bisa memberikan akses kepada tikus masuk ke dalam rumah. Ini berarti sesuai dengan harapan. Yang kedua, yang dikatakan sebagai persepsi yang negatif adalah segala sesuatu yang membuat persepsi kita itu berlawanan atau tidak sesuai dengan harapan. Oke. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi diantaranya faktor penerima. Siapa sih penerima itu? Yang dikatakan sebagai penerima adalah orang lain yang menjadi objek sasaran persepsi dan mencoba untuk memahaminya. Oke, selanjutnya ada faktor situasi dan kondisi ya. Ketika kita sudah mengatakan situasi berarti faktor-faktor itu sangat berpengaruh sekali terhadap persepsi seseorang. Contohnya, kesamaan adalah kecenderungan dalam proses persepsi sosial untuk menafsirkan orang-orang ke dalam suatu kategori yang kurang lebih sama. Kita mencari kesamaannya. Dalam satu lingkungan, biasanya itu tingkat kesamaannya sangat tinggi. Karena apa? Ada satu budaya, satu kegiatan, satu wadah, satu visi, satu misi, satu kepercayaan, satu motif yang menjadikan mereka antara satu dan yang lain tidak akan jauh berbeda ketika kita amati. Dan terakhir adalah faktor objek. Kenapa dikatakan sebagai objek? Karena yang diamati itu orang lain dan memungkinkan sekali berpengaruh menentukan terbentuknya persepsi sosial. Contohnya, nama si A itu orangnya sopan, misalkan, yang menghasilkan teori sosial bahwasanya si A, anaknya Pak RT, ini adalah orang baik, gitu ya. Oke, terima kasih. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.